Kekasih-kekasih Tuhan, kembali kita ada di rumah Tuhan hari ini dalam ibadah di bawah tema sahabat bagi yang berputus asa. Sahabat bagi yang berputus asa. Dari pertama Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18, cukup banyak ya, 18 ayat. Hari ini Papa Mama di bawah tema sahabat bagi yang berputus asa mengingatkan kita, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, siapapun kita dalam perjalanan hidup di dunia, tidak jarang kita hadapi masa-masa sulit. Bukan hanya orang tua, anak-anak juga bertemu dengan masa sulit. Orang-orang muda, para remaja, anak-anak kecil, opa-oma, laki-laki, perempuan, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga sering berhadapan dengan masa-masa sulit. Dalam berhadapan dengan masa sulit itu tak jarang orang kehilangan harapan, kecewa, putus asa. Dia merasa tidak berdaya, merasa hilang semangat, tidak tenang, frustrasi, ya, galau, bahkan bisa saja dia merasa terasing dan lain-lain sebagainya. Silakan bisa ditambahkan. Kekasih Tuhan, misalnya kita kecewa karena usaha kita, karena pekerjaan yang kita tekuni dengan susah payah tidak memberi hasil yang baik. Kalau begitu siapa yang sudah kecewa? Pasti kita kecewa. Kita sudah capek-capek, sudah kena hujan panas, siang malam, tapi tidak beri hasil yang baik. Kita pasti kecewa. Misalnya kita putus asa karena nilai akhir semester atau nilai ujian tidak mencapai target dan terancam drop out misalnya. Kita merasa tidak berdaya karena sakit menahun atau penyakit yang diderita semakin berat, belum sembuh juga. Kita merasa kehilangan semangat karena kondisi ekonomi keluarga menurun, bahkan menurun drastis. Orang-orang muda merasa tidak tenang, frustrasi karena putus cinta, galau, bahkan merasa terasing karena dibully. Ada fitnahan di sana sini dan lain sebagainya, silakan bisa ditambahkan. Nah, dalam kondisi seperti itu banyak orang merasa kehidupan yang dijalani di dunia ini tak ada arti apa-apa. Bisa saja dia merasa bahwa tidak berarti saya pun hidup di dunia. Bahkan tidak sedikit yang menyesali kelahirannya di dunia lalu dia mempersalahkan Tuhan. Dia mempersalahkan orang tua yang melahirkan dia. Dia mempersalahkan orang lain, mempersalahkan sesama, tidak saja mempersalahkan diri. Sangat disayangkan ya, dalam kondisi seperti itu mempersalahkan semua orang, bahkan mempersalahkan Tuhan. Itu kondisi yang berat. Itu kondisi yang tidak mudah dihadapi oleh manusia. Entah dia berlatar belakang seperti apa, entah dia berjabatan tinggi, berstatus sosial tinggi, sangat populer, entah tingkat pendidikannya sangat tinggi dan seterusnya. Jika berhadapan dengan kondisi seperti yang disebut tadi, setiap manusia punya kelemahan, punya keterbatasan untuk menolong diri keluar dari kondisi sulit dan yang berat. Banyak orang lalu meninggalkan Tuhan dalam putus asa dan kekecewaannya. Banyak orang lalu mundur dari persekutuan orang percaya. Di suasana ibadah, jangan coba-coba ada siapapun yang datang doa sekitar Yesus mau. Bersama ada hubungan yang sapa-sapa dan dengan Tuhan. Beta susah deh mau lagi ketemu
Baginya Tuhan tidak menolong mengeluarkan dia dari kondisi sukar sulit. Tuhan saja tidak lagi sesama. Baginya semua tidak ada arti. Bapak saudara-saudara yang terkasih, kondisi sulit yang digambarkan tadi tidak berbeda dengan yang dialami oleh Nabi Elia. Kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Hari ini kita baca, kita dengarkan tadi tentang kenyataan yang menghadapi Elia. Kenyataan berbeda dari harapan. Kenyataan dan harapan tidak jatuh sama. Dan kebanyakan orang frustrasi karena kenyataan berbeda dari harapan. Di harapan yang ini, kenyataan berbeda. Pertama sudah tes Tuhan itu yang Elia hadapi. Ada harapan besar dari Nabi Elia bahwa setelah dia mengalami kemenangan melawan nabi-nabi Baal, dia punya harapan karena sudah menaklukkan nabi-nabi Baal. Maka harapan Elia agar dengan kemenangan itu Raja Israel bahkan seluruh rakyat bertobat. Dia kan sudah taklukkan, dia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal. Maka dia berharap raja bahkan bangsa Israel semua bertobat sudah. Bertobat dari praktek penyembahan berhala mereka, supaya mereka bisa menyerahkan diri sepenuh kepada Allah, supaya mereka bisa sujud menyembah hanya kepada Allah saja. Itu harapannya. Tetapi apa yang terjadi? Kenyataan yang dihadapi oleh Nabi Elia justru berbeda dari harapannya. Sekalipun Nabi Elia sudah berjuang dengan menyerukan pertobatan, tetapi tetap saja hasilnya mengecewakan. Seperti tadi kita dengar lagu yang juga berisi seruan, lonceng gereja Sukabumi, maka datang gereja begitu. Bapak saudara-saudara dikasih Tuhan, Nabi Elia ini berjuang dengan berbagai cara. Ada seruan pertobatan dan seterusnya, tapi tetap saja hasilnya mengecewakan. Karena umat Israel tetap tidak mau bertobat, mereka tetap tekuni praktek penyembahan berhala. Mereka tetap menjauhkan diri dari hadapan Allah. Mereka lebih memilih ilah-ilah yang lain untuk disembah. Seakan-akan segala upaya Nabi Elia sia-sia. Yang pasti Elia kecewa, karena dia merasa sia-sia saja dia punya upaya. Walau segala cara sudah ditempuh untuk keselamatan dan demi pertobatan umat itu, bahkan Elia sampai sudah menurunkan api dari langit untuk membakar hangus segala jenis korban persembahan, lalu mengalahkan nabi-nabi Baal. Tetapi tetap saja umat Israel itu masih berkeras hati. Mereka belum mau bertobat. Terlebih lagi Raja Ahab yang benar-benar berkeras hati pada waktu itu. Bapak saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh raja itu? Kekalahan nabi-nabi Baal oleh Elia dilaporkan. Ya, dilaporkan kepada Ratu Isabel. Sang raja lapor kepada Ratu Isabel segala tindakan dari Nabi Elia. Dan bagaimana reaksi Ratu Isabel? Isabel menjadi marah, bahkan serius mengancam Elia, karena Isabel itu fanatik menyembah dewa Baal, sehingga dia marah. Dia marah terhadap Elia. Tindakan Elia bertentangan dengan misinya, maka dia marah besar. Dia merasa terganggu sekali dengan laporan Raja Ahab itu. Nah, sebagai manusia biasa, Elia juga punya keterbatasan. Elia itu manusia biasa yang punya kelemahan. Berhadapan dengan
dia punya kelemahan. Dan karena itu kita lihat di situ dikatakan Elia diliputi ketakutan. Dia juga manusia yang bisa takut. Berhadapan dengan Izebel, dikatakan Elia takut. Tercatat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 13 bahwa Izebel pernah membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan tindakan Izebel itu sangat kejam. Dalam kekalutan, dalam ketidakberdayaan itu, Elia berdoa kepada Tuhan. Apa yang disampaikan kepada Tuhan? Kita sudah baca tadi bahwa Elia minta supaya mati saja. Dia sudah diliputi ketakutan, ada dalam kekecewaan yang besar. Dia berdoa, kalau bisa dia mati saja. Dia minta itu kepada Tuhan. Mama saudara yang terkasih, tentu kita terkejut mendengar hal ini. Ya, hal yang sangat mengejutkan bagi kita. Masakan seorang nabi yang sudah dipanggil dan diutus Allah, ya, sebagai hamba Allah, masakan berhadapan dengan situasi sulit seperti itu, berdoa minta kepada Tuhan supaya mati. Pasti kita terkejut ya dengan hal ini. Kekasih-kekasih Tuhan, pasti kita bilang dia punya iman ada di mana? Dia punya kekuatan iman seperti apa? Masa dia minta ke Tuhan supaya mati saja? Bapak saudaraku, dia memang hamba Tuhan yang luar biasa. Keteladanan hidup dan imannya, tetapi pada titik ini Elia lemah. Dia tidak berdaya, rasa-rasanya mau mati saja. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 4b itu jelas doanya kepada Tuhan. Nah, apa yang muncul dalam benak kita? Apa yang muncul dalam benak kita? Sekali lagi, pasti kita merasa ini sesuatu yang aneh sekali. Aneh, tapi nyata. Ya. Itulah sisi manusia dari dia. Kalau dia mau jujur kondisinya sebagai manusia, dia lemah. Dia terbuka di hadapan Tuhan bahwa dia lemah. Dan karena itu kondisi kelemahan sebagai manusia itu sadar atau tidak terucap kepada Tuhan. Bapak saudara yang terkasih semua, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sadar ataupun tidak, pasti akan terungkap pula bagi Tuhan. Dan itu Elia. Papa mama seakan dia mau bilang Tuhan beta benar suatu sanggup lagi. Karena beta pun segala pikiran, beta pun perasaan, energi, bahkan segenap hidup, jiwa, raga, beta pertaruhkan demi sebuah misi mulia untuk menyelamatkan iman umat itu, tetapi toh kenyataan dia harus berhadapan dengan ancaman. Kenyataannya dia harus berhadapan dengan berbagai kesulitan, bahkan dia diancam dibunuh. Itu ancaman maut, ancaman kematian. Berat sekali ya Bapak. Kalau kita berada pada posisi ini, ya berat atau tidak? Berat. Sudah muda. Dan seringkali juga kita berhadapan dengan kondisi seperti ini. Apalagi kita masih usia muda, kita betul-betul dipanggil sebagai umat kesini dan kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita setia pada jalan Tuhan, kita mau tegakkan kebenaran dimanapun kita ada. Tetapi pada saat tertentu suara seorang muda sulit didengar, ya, gitu kok orang-orang muda. Beta mau koreksi, beta pun papa mama ada bikin salah mah. Tetap saya dia memandang beta di sini. Beta suara tidak didengar. Padahal ini kebenaran yang Tuhan bilang mustahil. Bapak saudara Yesus, karena dia tidak berhadapan dengan kondisi seperti itu, tidak mudah ya. Tetapi Tuhan juga tidak berdiam diri. Tuhan tidak berdiam diri
sudah berjuang, yang sudah berjeripaya mengerjakan tugas mulia selaku seorang nabi, selaku hamba utusan Tuhan itu. Tuhan tidak mengabulkan permintaan Elia untuk mati di saat bergumul demi misi besar Allah, untuk memenangkan umat Allah dari praktek penyembahan berhala. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kesulitan, bahkan ancaman maut sekalipun. Dan itu terbukti. Tuhan segera menolong Elia di masa sulit itu. Bapak saudara yang terkasih, kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan yang besar bisa kita catat sebagai bahan reflektif bagi kita di zaman sekarang. Kita bisa catat hal yang pertama, kita imani Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu peduli. Tuhan itu Maha Pengasih dan selalu peduli. Amin. Tuhan Maha Pengasih dan sangat peduli, dan itu sudah terbukti. Terkadang tantangan berat buat kita tidak berdaya. Tantangan berat buat kita putus asa. Ya, tidak peduli seberapa besar pangkat, jabatan, kuasa, popularitas seseorang, semua orang bisa saja menjadi lemah, bisa saja putus asa saat berhadapan dengan situasi kondisi sulit dan berat. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan setiap umat ciptaan yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, sekalipun seringkali kita jauh dari jalan Tuhan. Seperti Elia, seorang nabi besar yang cukup terkenal, nabi yang dikagumi banyak orang karena keteladanan hidupnya, tetapi perjalanan iman bersama Tuhan pun tidak mudah. Perjalanan iman bersama Tuhan itu tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Bahkan sampai dia berputus asa, dia minta dalam doa kepada Tuhan supaya mati saja. Itu memang suka berat. Kalau sampai supasa untuk mau mati, itu memang suka berat. Pasti Bapak Mama ingat kisah Ayub. Ya, pasti kita semuanya kokoh Ayub. Dalam penderitaan yang berat karena kehilangan semua orang terkasih, mulai mati satu persatu di orang-orang terkasih. Ya, mulai mati ketinggal dia satu persatu ketinggal dia. Bahkan dia punya harta kekayaan hilang semua. Ayub juga berhadapan dengan penderitaan yang berat karena sakit borok yang bau busuk dari tubuhnya, di seluruh tubuhnya. Itu menderita yang luar biasa berat. Dalam kondisi sulit itu Ayub menyesali kelahiran yang ibunya. Ayub juga pernah mengalami seperti ini. Dan dia katakan di Ayub 3 ayat 11, dia katakan, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Dia mau bilang, Tuhan kalau hidup menderita begini, kenapa kita harus lahir di dunia? Lebih besok usah lahir saja. Nah, ini Elia juga dalam kondisi seperti ini. Dalam teks ini dikisahkan tentang Nabi Elia yang putus asa karena kenyataan yang dihadapi jauh dari harapan. Elia berharap akan adanya pertobatan umat Israel, tapi justru kenyataannya umat Israel, bahkan Raja Ahab sendiri, berkeras hati tidak mau bertobat. Bagi Elia semua perjuangan sia-sia. Apa yang dikerjakan tidak ada gunanya. Elia merasa gagal, bahkan kegagalannya itu dia merasa seorang diri tanpa topangan yang menguatkan dia. Dalam kegagalannya dia merasa ada topangan dari mana-mana. Lebih-lebih lagi Ratu Izebel dengan ancaman membunuh Elia, dan karena itu Elia jadi takut, putus asa. Elia merasa ia tidak mampu menolong diri sendiri. Dia kehilangan harapan dan doanya kepada Tuhan limpah mati saja. Tapi luar biasa Bapak-Bapak, luar biasa kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu. Tuhan peduli, Tuhan menolong. Bahkan pertolongan Tuhan tak pernah terlambat datang tepat waktu. Ya,
Pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat waktu, selalu dengan cara-cara yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Ya, cara yang tepat itu tidak saja melalui cara yang spektakuler. Cara-cara Tuhan yang tepat itu tidak saja melalui hal-hal yang fantastis, yang wah, yang besar-besar, tetapi bisa juga melalui cara-cara yang sederhana, bahkan tidak mampu diselami oleh pikiran kita yang sangat terbatas. Pertama, saudara yang berkasih, ayat 5 sampai ayat 8 dari pertama Raja 19 mencatat hal yang sederhana itu. Tuhan beri solusi dengan membiarkan Elia tidur supaya dia punya raga yang lelah menanggung beban pergumulan yang berat itu dipulihkan. Tuhan kasih tidur dia, biarkan dia tidur. Malaikat datang menyentuh dia, berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tidur lagi, kasih dia makan lagi. Saat Elia melihat ke sekitar, tiba-tiba dilihatnya di sebelah kepalanya ada roti bakar, ada sebuah kendili berisi air, lalu dia makan dan minum. Lalu dia berbaring lagi. Ya, saya ingat ada satu lagu tahun berapa keluar itu bilang makan dan tidur lagi, makan lagi, tidur lagi. Ya. Mungkin Elia waktu itu seperti itu lagu. Oh, asli benar Tuhan buat bagi dia. Dikatakan malaikat, ya, dikatakan bahwa malaikat datang lagi kedua kali, ternyata bukan hanya satu kali. Di Sunyaman Suada itu, tapi malaikat datang lagi dengan hal yang sama, luar biasa. Berkata lagi, bangunlah, makanlah. Tapi kita lihat kali kedua ini ada penegasan. Ada penegasan, ya. Di situ dikatakan kalau tidak makan dan minum, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Bapak saudara yang terkasih, artinya dia mau tegaskan harus makan dan minum supaya fisik menjadi kuat. Kalau tempuh perjalanan yang jauh itu kita butuh fisik kuat, ya. Nah, kehadiran Tuhan melalui suara, melalui topangan malaikat itu benar-benar meneguhkan iman, tetapi juga jiwa dan raga dari Nabi Elia. Kita bisa bayangkan kondisi Elia. Jika tanpa topangan, maka dia tidak akan mampu menjalani perjalanan atau melanjutkan perjalanan menuju Gunung Horeb. Apalagi di situ dikatakan 40 hari, 40 malam. Bapak mau jalan baru setengah hari, belum 1 hari. Itu ketemu lidah sepanjang dasi, ketemu nafas susah selama ketemu mati. Apalagi dikatakan 40 hari, 40 malam. Kalau tanpa topangan, maka dia tidak menjadi kuat menyelesaikan perjalanan ini. Pemahaman saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tetapi Allah sanggup menolong dia. Allah peduli, Allah begitu mengasihi hamba-Nya Elia. Allah bertindak beri pertolongan menguatkan dia melalui kehadiran makan minum bagi fisiknya. Tetapi Allah juga meneguhkan imannya bahwa masih ada harapan hari esok bagi Elia. Bukan harus mati karena kesulitan persoalan, bahkan karena ancaman kematian atau ancaman dibunuh. Sebab kehidupan, keselamatan dan masa depannya ada dalam kendali dan kuasa Allah, bukan manusia. Bapak saudara yang terkasih, kalau hari ini ada di antara kita yang berputus asa, kalau hari ini ada di antara kita yang frustrasi, ada di antara kita yang patah semangat, yang tidak berdaya, entah kecil, besar, tua, muda, tak pandang usia, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Kalau kita dalam kondisi tidak berdaya karena berbagai kesulitan, tantangan, penderitaan, bahkan karena semua itu, maka kenyataan berbeda dari harapan. Tetaplah teguh
setia dalam kasih yang tulus, dalam relasi yang intim, yang kokoh, yang kuat dengan Tuhan. Manusia boleh mengecewakan, manusia boleh merancang kejahatan yang bertujuan membinasakan hidup dan masa depan kita. Tetapi Allah tetap peduli. Allah tetap berpihak kepada setiap umat yang setia di jalan-jalannya. Setia di jalan-jalan Allah, jalan yang benar, dan yang dalam penyerahan diri sungguh-sungguh mau bersabar. Bersabar, bertekun dalam doa sampai menanti jawaban tepat itu dari pihak Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, sebab Tuhan akan bertindak menolong. Pertolongan Tuhan yang kita nantikan tidak harus menurut kehendak kita, atau tidak harus melalui cara yang spektakuler seperti yang saya sebut tadi. Tidak harus melalui cara-cara yang besar, tapi cukup dengan cara yang sederhana. Sekalipun ada kuasa Allah, cara sederhana sekalipun ada kuasa Allah, kuasa yang dahsyat di balik hal yang sederhana, dan itu solusi terhadap segala persoalan, kesulitan, pergumulan ini. Karena itu Bapak-Bapak Saudaraku yang berkasih, jangan cepat-cepat menyerah. Jangan cepat-cepat ambil keputusan yang menyimpang dari kehendak dan kuasa Tuhan. Jangan cepat-cepat minta mati saja. Atau jangan cepat-cepat lalui jalan pintas, terjun diri ke jembatan liba. Ada masalah yang sekarang lagi kerja jembatan dan orang merah isu. Ya, jangan cepat-cepat minum baygon. Jangan cepat-cepat gantung diri di bawah pohon koma. Ya, dan lain-lain. Jangan hanya mengeluh dan mengeluh karena manusia punya keterbatasan, mau berkeluh dan terus berkeluh. Jangan sampai biarkan diri binasa dalam ketidakberdayaan. Jangan juga pergumulan hidup menguras energi kita sampai masuk ke UGD tiap hari. Ini hari ketemu sudah gede, besok kan itu gede, lusa lagi gede. Atau gelar S3 yang bukan doktor, stres dan stop. Jangan kuras energi hanya berada dalam pergumulan sia-sia. Ya, kebinasaan saja yang dituai. Kenapa jangan? Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Dalam kondisi seberat apapun itu, masih ada Tuhan yang peduli dengan kita. Dia peduli dengan kasih dan kuasa-Nya yang besar, yang tak terbatas. Hal yang kedua, jangan berpaling dari hadapan Tuhan saat berhadapan dengan tantangan dan pergumulan hidup. Jadi tadi kita tahu Tuhan peduli, maka jangan berpaling dari hadapan Tuhan. Ya, untuk catatan kedua ini, supaya kita tidak berpaling dan ke pilihan lain di luar pilihan iman, kuncinya harus sabar. Orang yang sabar disayang Tuhan. Sabar itu subur. Ini omongku enak, mana dulu. Untuk sabar ini semua orang atau semakin ajar senang. Untuk sabar ini pokoknya dalam rumah semua susah aja. Bapak-bapak saudara, orang yang sabar dalam proses pertumbuhan iman sekalipun hadapi tantangan berat, justru bersama Tuhan iman semakin kuat. Amin. Ya. Bersama Tuhan iman kita semakin kuat. Bertumbuh subur malah. Karena itu kita bilang sabar itu subur tidak sekedar slogan, tetapi benar-benar orang yang sabar di iman semakin bertumbuh tambah subur. Kehidupan iman menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Orang yang sabar
menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan mau bilang lu sanggup Elia. Ya, karena itu lu tetap berdiri di atas gunung menantikan Tuhan. Kenapa lu harus lemah minta mati saja? Di saat Elia bersabar menanti pertolongan Tuhan, maka ada hal ajaib, ada keajaiban yang Tuhan buat. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan buat dan itu dahsyat. Dikatakan angin yang besar, yang kuat membelah gunung-gunung, memecahkan bukit batu. Sesudah itu datang gempa, sesudah gempa datang api lagi. Tetapi Tuhan selalu ada di situ. Ya, ayat 11 dan ayat 12. Dia tetap aman ya. Ya, dia tetap aman. Yang menarik bahwa di saat dia tetap bersabar menunggu, akhirnya sesudah api itu apa yang datang? Angin sepoi-sepoi. Jadi kadang-kadang tolong juga pada saat berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, pada saat kita berhadapan dengan kesulitan, persoalan, iman mulai lemah, ya, kita harus melihat Tuhan dengan kuasa-Nya mau datang menolong kita. Kuasa Tuhan itu melalui tiupan angin sepoi-sepoi. Roh-Nya yang kudus itu roh yang penuh kelembutan, roh yang penuh kasih, datang menolong dan mau menyelamatkan kita. Papa mama saudara yang terkasih, setelah dia terlihat kuat secara fisik, Tuhan beri tugas bagi dia. Karena Tuhan lihat dia kuat, terbukti dia kuat. Maka Tuhan kasih tugas. Tugas itu mulia, mengurapi beberapa orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Orang yang diurapi itu disebut Hazael, itu diurapi jadi raja Aram. Yehu diurapi jadi raja Israel. Elisa diurapi menjadi nabi dan itu nantinya menggantikan dia. Mama saudara yang terkasih luar biasa ya. Akhirnya Elia ini tetap setia. Dia kembali melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hatinya. Elia menyadari akan panggilan Allah bagi dia, bahwa itulah panggilan yang mulia, mengerjakan visi misi Allah yang mulia. Untuk itu Elia berkomitmen setia melayani Tuhan. Kekasih Tuhan, jangan berpaling dari hadapan Allah ya. Apalagi di saat berhadapan dengan tantangan pergumulan yang berat, karena selalu ada maksud Tuhan yang mulia di balik tantangan. Selalu ada tujuan-tujuan Tuhan yang mulia yang indah bagi keselamatan, bagi hidup, bagi masa depan kita. Allah sudah merancang segala sesuatu terbaik bagi hidup dan masa depan kita. Ya, kalau kita baca dalam Amsal 3 ayat 17-18, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Rancangan itu rancangan apa ya Pak Mama? Damai sejahtera. Kenapa kita harus mundur dari berbagai tantangan, terlebih mundur dari hadapan Tuhan? Tuhan sudah rancang hidup dan masa depan mesti kuat. Karena jalan di depan masih panjang. Tuhan masih siapkan segala rancangan yang baik di depan. Hal yang terakhir, kita kembali ke tema. Di situ dikatakan sahabat bagi yang berputus asa. Pak Mama saudari kasih Tuhan, kalau kita tidak pernah mengalami tantangan, kalau kita tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah mengalami persoalan, tidak pernah mengalami pergumulan hidup, pasti kita tidak bisa menolong sesama. Ada kok yang pernah mengalami tantangan? Ada yang tidak pernah mengalami pergumulan berat? Kalau ada angkat tangan sah, terus takut. Ada yang sudah pernah mengalami kesulitan? Ada kok? Ternyata saudara. Nah karena saudara ada, maka saudara ada alasan untuk saudara menolong sesama yang berada dalam kesulitan, dalam tantangan, yang berputus asa. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menolong sesama yang berputus asa, tidak menolong sesama yang sementara berada dalam kesulitan, dalam ketidakpastian.
bagi. Pemahaman saudara, kalau kita sadar sekali lagi kita manusia yang sama-sama pernah ada dalam persoalan kesulitan dalam tantangan. Atau kita juga manusia yang sama, yang bisa saja terbuka peluang bagi kita hadapi tantangan dan pertemuan. Saya yakin kita akan bisa buka diri dengan tulus, menerima sesama dengan segala kelemahan dan keberadaan. Kita mau dengan penuh kasih menolong mereka, sambil menjadikan hidup kita alat kesaksian Tuhan bahwa kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Maka kesaksian iman kita akan menolong sesama keluar dari berbagai beban hidup yang menghimpitnya. Sesama yang ditolong akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang dahsyat itu melalui kesaksian iman dan hidup kita. Bukankah hidup kita nanti diberkati? Pasti itu kehidupan kita diberkati. Sungguh khawatir. Hanya sayangnya kita tutup mata berdoa minta Tuhan berkat itu kekayaan dunia. Akhirnya itu kekayaan selalu jadi akar persoalan di mana. Kakak bisa terkenalan hanya karena ini kekayaan dunia. Kita sadar benar bahwa berkat Tuhan selalu tercurah dalam banyak cara. Tuhan masih mengasihi kita, ini pun satu berkat yang luar biasa. Kalau Tuhan susah mengasihi kita mana? Mama saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, seperti sapaan angin sepoi dalam kisah ini menunjukkan bahwa Allah sahabat bagi setiap orang yang hidupnya ada dalam putus asa. Maka tetap setia, tetap sabar di jalan Allah, jalan yang benar. Jangan pilih jalan yang lain, jalan kita sendiri, sekalipun jalan itu berkilauan, sekalipun jalan itu pintas tapi menyesatkan. Sebab dalam sabar, dalam ketabahan iman, Allah pasti datang menolong menurut waktu dan cara Allah. Tepat, bukan menurut waktu dan cara kita. Seperti Allah menolong Elia, maka pertolongan Allah yang sama tiap-tiap hari bagi bapak mama saudara yang sama. Karena itu semua kita tidak terkecuali kecil besar tua muda dipanggil menjadi sahabat sejati. Sahabat yang tidak sekedar sebagaimana Allah sahabat sejati kita, maka kita pun dipanggil menjadi sahabat bagi mereka yang berputus asa. Ada sebuah ilustrasi sederhana bapak mama mengakhiri perenungan ini. Ada seorang ayah yang berjalan dengan anaknya di tepian pantai. Mereka berdua menyusuri tepian pantai. Mereka mau jalan ke mana? Mau pulang ke rumah. Tapi rumah ada di ujung sana, harus ikuti tepian pantai. Kemudian si anak bilang begini, papa, sepanjang jalan-jalan ini kita lihat ketemu bayangan ada dua. Ikut saya bayangan. Dia bilang, dia tanya, papa itu apa? Papanya bilang itu bayangan ketemu dua. Jalan-jalan si anak jatuh, dia tersandung, dia benar-benar lemah, tidak berdaya. Susan bangun lagi, maka dia papa gendong dia. Karena sayang dia begitu peduli dengan kesakitannya, gendong. Lalu jalan-jalan si anak tanya, papa, kok tadi ketemu ada dua? Itu bayangan papa bilang. Kok sekarang hanya satu saja? Lalu ayahnya mengatakan, itu juga bayangan papa dengan kamu, tapi kamu sementara dalam gendongan papa. Sehingga yang muncul di situ hanya satu, tapi sebenarnya kamu ada dalam gendongan papa. Mereka berjalan menuju ke rumah, tempat tujuan peristirahatan mereka dari kelelahan. Bapak saudara yang terkasih, siaran iman kita demikian. Terkadang kita merasa seorang diri menghadapi berbagai pergumulan, berbagai tantangan, tapi sesungguhnya kita tidak sendiri. Pada saat kita merasa sendiri, Tuhan ternyata ada. Tuhan sementara menggendong kita, didengar perang, kita dipulihkan,
berbagai kelemahan yang tidak berdaya, untuk berjalan bersama menuju satu tujuan yang pasti, menuju ke rumah Bapa yang kekal, tempat perhentian yang abadi. Bapak saudara yang terkasih, mari kita juga sadar ada panggilan iman bagi kita semua jadi sahabat untuk yang lagi berputus asa, menopang mereka, mendoakan mereka. Ya, bagi mereka yang tidak berdaya, tetap semangat